Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Maksum Ali, SPDI, MPD, selaku dosen pendidikan agama Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, kelas 642D01, akan mempresentasikan materi makalah kami yang bertemakan peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwinda Lestari. Nama saya Devi Arianti. Nama saya Dea Puspita Dewi. Nama saya Nabila Putri Firdausa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Menelusuri konsep dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Pengertian masjid. Masjid berarti tempat beribadah. Masjid berasal dari kata sajadah yang artinya tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Secara teknis, sujudun adalah meletakkan kening ke tanah. Masjid memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud. Dalam arti khusus, masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid." Hadis riwayat Muslim. Fungsi masjid di masa Nabi. Sebagai tempat latihan perang, balai pengobatan tentara muslim yang terluka, tempat tinggal sahabat yang dirawat, tempat menerima tamu, tempat penahanan tawanan perang, pengadilan. Masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing musafir dan tunawisma. Masjid juga tempat menimba ilmu, menyucikan jiwa dan raga. Fungsi masjid di masa kini. Yang pertama sebagai tempat beribadah, yang kedua sebagai tempat menuntut ilmu, yang ketiga sebagai tempat pembinaan jamaah, yang keempat sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, yang kelima sebagai pusat kaderisasi umat, yang keenam sebagai basis kebangkitan umat manusia, yang ketujuh umat Islam berusaha untuk bangkit. Masjid sebagai sumber aktivitas. Pada garis besarnya, operasionalisasi masjid menyangkut aspek hisayah bangunan. Dalam masalah bangunan fisik masjid, Islam tidak menentukan dan mengaturnya. Artinya umat Islam diberikan kebebasan sepanjang bangunan masjid itu berperan sebagai rumah ibadah dan pusat kegiatan jamaah atau umat. Bukan hanya menitik beratkan kepada aspek kemegahan saja. Aspek maknawiyah, tujuan. Pada masa Rasulullah, pembangunan masjid mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, masjid dibangun atas dasar takwa dan melibatkan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat Islam. Yang kedua, masjid dibangun atas dasar permusuhan dan perpecahan di kalangan umat dan sengaja untuk menghancurkan umat Islam. Aspek ijtimaiyah sebagai kegiatan. Yang pertama, lembaga dakwah dan bakti sosial. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian atau tablik, diskusi, silaturahmi, dan lain-lain. Kegiatan bakti sosial terwujud dalam bentuk penyantunan anak yatim, khitanan massal, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban, dan lain-lain. 2. Lembaga manajemen dan dana. Ketiga, lembaga pengolahan dan jamaah. Selanjutnya, konsep masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak saja menjadi tempat sholat, saat itu masjid menjelma menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Lembaga dakwah kampus merupakan salah satu pilar paling penting dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas. LDK bisa menawarkan kajian-kajian, halakoh-halakoh, atau kegiatan lain yang bisa meningkatkan integritas dan spiritualitas mahasiswa. Peran LDK selanjutnya adalah melalui organisasinya. Perpustakaan juga merupakan salah satu bagian penting dari sebuah masjid kampus.
Koleksi-koleksi seperti buku, majalah, maupun koleksi lainnya akan berpengaruh terhadap karakter pembaca. Ada pepatah yang mengatakan, "You are what you read." Kamu adalah apa yang kamu baca. Sosialisasi yang gencar, pelayanan yang ramah, dan penataan ruangan yang nyaman juga akan menambah angka kunjungan ke perpustakaan. Yang pada akhirnya semakin banyak mahasiswa yang bisa memetik manfaat dari perpustakaan masjid itu. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Yang A. Menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Yang A. Masjid pada zaman Nabi Muhammad terdiri dari 2 masjid, yaitu yang pertama Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Masjid ini didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Yang B, masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Masjid dipahami sebagai sebuah tempat yang digunakan umat Islam untuk melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan hal yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid merupakan tempat yang berfungsi untuk melangsungkan berbagai macam aktivitas seperti ibadah, kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan juga sebagai tempat untuk mensiarkan Islam, meningkatkan semarak keagamaan untuk mengabdi kepada Allah. Yang C, fungsi dan peran masjid kampus. Masjid adalah pusat seluruh aktivitas umat Islam. Dalam konteks dakwah kekinian, masjid kampus memiliki posisi dan potensi yang amat besar. Kondisi di mana umat merasa masjid sebagai rumah pertama dan utamanya. Dari masjidlah, umat Islam hidup dan mengabdi hingga akhirnya syahid menemui Sang Kholik. Kampus adalah satu tempat yang sangat unik dan khas. Satu tempat di mana banyak potensi yang sebelumnya berserakan, kemudian dikumpulkan. Di kampuslah semua idealisme, intelektualitas, semangat, mimpi, aksi, dan kontribusi bernaung. Tak ada tempat di muka bumi ini yang seunik kampus dengan segala potensinya. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh dakwah kampus, di mana masjid kampus sebagai pusat dakwahnya. Yang B, menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 107-108. Berdasarkan 2 ayat di atas, ada 2 tipe masjid. Yang pertama, Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Dari kedua tipe masjid ini, kita perlu mengenali secara lebih baik makna takwa dan munafik. Tujuan utamanya adalah agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita dapat menghindari kekafiran dan kemunafikan. Yang keempat, membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5 adalah sebagai berikut. Selalu mendirikan sholat, selalu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad. Selalu membayar infak. Yang kelima, kesimpulan. Dari sekian banyak uraian materi yang kami kemukakan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa masjid memiliki 2 arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud. Sedangkan menurut pengertian khusus, masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama sholat jamaah. Masjid yang digunakan sholat Jumat disebut masjid jami.
Fungsi masjid diantaranya yaitu sebagai tempat menjalankan ibadah sholat, sebagai tempat musyawarah, dan sebagai tempat pengaduan masyarakat dalam menuntut keadilan. Pada zaman sekarang, masjid kampus memang hanya sebuah bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak saja menjadi tempat sholat, saat ini masjid menjelma menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Oleh sebab itu, masjid kampus tidak pernah sepi. Mahasiswa yang datang ke masjid adalah mereka yang berupaya untuk menjaga integritas terhadap agamanya. Salah satunya untuk melaksanakan sholat, baik sholat berjamaah ataupun munfarid. Orang yang menjaga sholatnya berarti ia menjaga integritas terhadap Tuhannya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.